Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Muhammad Razak akan menjelaskan tentang studi kasus 1 dan 2. Saya akan menjelaskan studi kasus 1 tentang topologi dan network device dan in-device-nya. Studi kasus yang pertama ini, saya memakai topologi star. Apa itu topologi star? Topologi star atau bintang adalah salah satu topologi jaringan komputer yang paling umum digunakan. Dalam topologi ini, semua perangkat yang terhubung ke jaringan dikonfigurasi secara fisik untuk terhubung ke satu titik pusat yang disebut sebagai hub atau switch. Hub atau switch bertindak sebagai pusat kontribusi dan mengelola komunikasi antara semua perangkat yang terhubung. Sekarang udah mengerti ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang network device-nya. Yang pertama ada router. Nah, yang ini router nih. Apa itu router? Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer dan mengirimkan paket data antara jaringan-jaringan tersebut. Secara umum, router digunakan untuk mengarahkan lalu lintas data di antara jaringan local area network atau LAN, atau jaringan rumah ke jaringan luar seperti internet atau jaringan area luas lainnya. Fungsi utama router yaitu memutuskan jalur terbaik yang harus diambil oleh paket data untuk mencapai tujuan mereka. Router menggunakan tabel routing dan protokol jaringan menentukan jalur terbaik berdasarkan informasi seperti alamat IP tujuan, kecepatan koneksi, dan kondisi jaringan lainnya. Selain itu, router juga dapat melakukan fungsi-fungsi tambahan seperti keamanan jaringan, manajemen bandwidth, dan menghubungkan jaringan nirkabel atau WiFi. Nah, sekarang kita berbicara tentang switch. Nah, ini switch nih. Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan lokal. Jadi fungsi switch ini untuk menghubungkan dari router ke PC 0, ke PC 1, atau ke server. Nah, fungsi switch adalah mengirimkan paket data ke perangkat yang tepat dalam jaringan berdasarkan alamat MAC, yaitu Media Access Control. Perangkat tersebut lalu kabel strike. Nah, ini kabel strike nih. Nih, yang hitam ini. Kabel strike. Kabel strike dikenal juga sebagai kabel strike through. Adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dengan jenis yang berbeda dalam jaringan komputer. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer ke switch, komputer ke router, atau switch ke router. Sekarang kita beralih ke end device-nya. End device-nya yaitu ada PC, ada 2 PC, 1, 2, ada servernya 1. Tadi kan saya udah menjelaskan tentang server, ya kan? Udah belum sih? Belum ya? Yaudah deh, kita jelasin lagi deh. Server adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada komputer atau perangkat lainnya dalam jaringan. Server bertanggung jawab untuk menerima permintaan dan memberikan respon kepada klien yang terhubung ke dalam jaringan. Server berperan sebagai pusat pengelolaan dan penyediaan layanan dalam jaringan komputer. Nah, ini nih server nih. Yang berperan sebagai pusat pengelolaan atau penyedia layanan. Oh iya, dalam studi kasus yang pertama, media yang dipakai itu media transmisi wired, yaitu media transmisi wired adalah jenis media atau kabel yang digunakan mentransmisi sinyal atau data secara fisik melalui kabel tembaga atau serat optik. Nah, ini kabelnya nih, kabel strike yang digunakan untuk mentransmisi sinyal dan data secara fisik. Nah, sekarang kita akan menjalankannya. Pertama-tama kita harus masukin alamat IP dulu. Nah, kita memasukkan alamat IP ke router. IP yang saya pakai yaitu IP kelas B. Nah, ini IP-nya nih. IP yang saya pakai IP kelas B yaitu 172.17.71 dengan subnet masuknya 255.255.0.0. Dan untuk alamat
IP untuk servernya saya memakai, bentar, mana ya? Nah, untuk alamat IP servernya saya memakai alamat IP yang sama, yaitu kelas B dengan IP 172.17.70. Dan untuk PC 1 dan PC 2 tinggal menyesuaikan saja ya teman-teman. Nah, tadi udah penjelasan tentang studi kasus 1. Sekarang saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang media transmisi yang ada di studi kasus kedua. Media transmisinya ada dua, yaitu media transmisi wired dan media transmisi wireless. Wired tuh yang pakai kabel, wireless tuh yang ini pakai gelombang mikro, gelombang elektromagnetik, salah ding. Nah, tadi kan saya udah menjelaskan transmisi wired tuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang media transmisi wireless. Media transmisi wireless adalah jenis media yang digunakan untuk mentransmisi sinyal atau data melalui gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan kabel fisik. Berikut adalah contoh media transmisi wireless yang umum. Contoh-contohnya tuh seperti kayak Wi-Fi, Bluetooth, satelit, dan lain-lain. Dan di studi kasus yang kedua ini memakai topologi bus ya teman-teman. Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan secara linear ke suatu jalur atau kabel tunggal yang disebut bus. Nah, di sini tuh ada dua router, satu switch, 4 PC, dan satu server keamanan jaringan. Ini satu server keamanan jaringan yang digunakan untuk perlindungan. Nih, server jaringan apa namanya? Sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber-sumber daya jaringan yang tidak sah untuk menjalankan, sama seperti studi kasus pertama ya, yaitu dengan memasukkan IP netnya dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Di sini saya akan membahas tentang konfigurasi dan testing di aplikasi Cisco. Apa itu konfigurasi? Konfigurasi adalah proses mengatur atau pengaturan suatu sistem atau komponen agar berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dalam konteks perangkat lunak atau sistem komputer, konfigurasi melibatkan pengaturan berbagai parameter dan opsi untuk mempengaruhi perilaku kinerja sistem. Dan sekarang, apa itu testing? Testing atau pengujian adalah proses memvalidasi dan memverifikasi perangkat lunak atau sistem komputer. Tujuan pengujiannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak atau sistem berfungsi dengan benar, memenuhi persyaratan, dan bebas dari kesalahan atau bug yang dapat mempengaruhi kinerja atau keandalan mereka. Nah, udah tahu kan sekarang apa? Nah, udah tahu kan apa itu konfigurasi dan testing? Sekarang kita akan mencoba menjalankannya. Sebelum menjalankannya, kita harus tahu apa itu gigabit internet. Gigabit internet masih susah banget. Gigabit internet adalah standar komunikasi jaringan yang mengizinkan transfer data dengan kecepatan 1 gigabit per detik, 1 Gbps. Ini merupakan perkembangan dari standar internet sebelumnya yang beroperasi pada kecepatan 10 Mbps. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan dan memasukkan alamat IP ke router 1 atau R1. Nah, di sini nih, router 1 atau R1.
Di sini saya akan memasukkan alamat IP address pada gigabit internet dengan IP 103. Nah, nih di sini saya udah memasukkannya ya, dengan IP 103 176 176 79 2114 dan gigabit internet 00/1 yang masukin alamat IP 172.16.01 mengikuti website ini. Saya mengikuti website ini. Lalu masukkan konfigurasi dengan cara mengklik router. Nah, habis klik router lalu ke CLI, lalu klik enable. Nah, lalu klik ini nih, enable, bisa jadi copy paste semua sampai copy running config startup config. Jika semuanya itu berhasil, hasil outputnya akan seperti ini. Nah, hasil outputnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menjalani konfigurasi MS1. Nah, MS1 yang ini masih di lantai 3 ya, dengan alamat IP address-nya. Sebentar. Alamat IP address-nya. Nah, alamat IP address-nya yang ini. 172.16.0.2/23 dengan prefix 23. Yang caranya sama dengan masuk ke menu CLI itu. Sebentar, kita masuk, kita ke CLI. Nah, di sini kita bisa copy. Kita bisa memasukkan ini. Masukkan enable, konfigurasi terminal, hostname MSI, sampai copy running config startup config. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, hasil outputnya sama seperti yang ada di website ini. Tuh. Nah, selanjutnya kita konfigurasi. Bentar. Kita konfigurasi ke DSLP lantai 2. Nah, kelihatan ya konfigurasinya. Nah, ini lantai 2 nih. Nah, caranya ya sama sih caranya dengan memasukkan alamat IP ini nih 172.16.0.3. Nah, masukkan enable, masukkan konfigurasi berikut, masukkan konfigurasi berikut nih, yaitu enable sampai ini, sampai copy running config startup config. Jika hasil outputnya keluar, hasil outputnya pasti kayak gini. Nah, masukinnya di sini ya. Masukinnya di sini di SWLT2, masuk ke menu CLI, lalu memasukkan ini. Enable configure terminals sampai bawah. Nah, kalau misalkan udah semua, nah ini hasil outputnya kayak gini. Nah, sekarang kita ke konfigurasi access point. Nah, access point yang ini. Sebentar, ini udah lantai 1. Salah. Jadi ke lantai 1 dulu sebelum ke access point. Nah, di lantai 1 nih. Lantai paling bawah. Sama seperti lantai-lantai sebelumnya dengan memasukkan konfigurasi yang ini nih. Dengan cara masuk di sini, pilih menu CLI, masukkan
atau bisa di copy juga. Nah, dan yang terakhir ke konfigurasi access point. Nah, ini access pointnya di lantai 2 dengan cara memasukkan IP address 172.16.05. Bentar. Nah, dengan IP gateway-nya 172.16.01 dan IP IDNS-nya 27.50.20.21. Caranya kita masuk ke config, terus kita pilih menu setting dan mengubah namanya menjadi access point 1. Dan habis itu kita ke menu GUI, lalu masukkan IP address yang tadi. IP addressnya yang 172.16.05. Sini satu sih. Dan untuk DHC servernya di enable sebentar, enable disable ya, oh disable. Untuk DHC servernya disable ya teman-teman, jangan lupa ikutin aja ya sama kayak di website ini gitu. Nah, habis itu kita ke konfigurasi server. Nah, server kita balik lagi nih ke lantai 3 nih. Nah, caranya sama sih, server dan file server. Cara caranya masukin IP yang sudah dibuat itu. Lalu kita ke menu service. Nah, kita ke menu service, lalu HTTP-nya sama HTTPS-nya di on-in ya, jangan lupa. Ini cara memasukkan konfigurasi servernya sama ya, file server, web server, dan database server itu sama. Sekarang kita ke testing. Nah, coba ya, coba testing. Nah, sekarang kita ke testing. Testing bisa di laptop, bisa di komputer ya, terserah mau di mana, mau di komputer lantai 1 bisa, mau di laptop lantai 2 juga bisa. Kita coba ya, kita coba ping 72 pas 0. Nah, kalau misalkan tertulis replay seperti ini berarti ini berhasil ya. Sekian dari saya atas penjelasan semua. Sekian, terima kasih.